Pemirsa, PT Unilever Indonesia Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1982. Rekan Ahmad Murodi akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silahkan, Dodi. Ya, Rudi dan juga pemirsa, saham PT Unilever Indonesia Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak pertama kali IPO 38 tahun yang lalu. Kita simak datanya untuk Unilever Indonesia, kode sahamnya adalah UNVR, kemudian IPO pada 11 Januari 1982, papan utama, kemudian bidang usahanya adalah fast moving consumer goods, sektornya consumer goods industry, subsektor adalah cosmetics and household. Selanjutnya, siapa saja pemegang saham UNVR? Unilever Indonesia Holding BV ini 32,4 miliar lembar saham atau 84,99%. Sementara masyarakat atau publik hanya 5,7 miliar lembar saham atau 15,01%. Selanjutnya kita lihat ini adalah pergerakan nilai saham UNVR dimulai di pembukaan perdagangan awal tahun 8.475, kemudian drop di Februari 7.850 dan di Maret ini mencapai titik paling rendah 18 Maret 5.675, sempat sedikit bounce back di April 6.925 dan kemudian kembali di level 8.000-an per lembar saham itu di bulan Mei dan Juli, tapi kemudian setelah itu tidak bisa lagi mencapai angka 8.000 ya, dari September sampai penutupan perdagangan akhir pekan kemarin itu ada di level Rp7.750 per lembar saham. Ya, demikian Rudi informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Dodi dan pemirsa. Corporate Action kita lanjutkan dengan dialog bersama Navan Aji Gusta. Mas Navan. Baik. Ya, ini kalau baik, tadi Mas Navan juga perhatikan grafik yang disampaikan rekan Dodi, itu di awal sekitar 8.400-an kalau saya tidak salah tadi ya. Itu sempat turun karena memang di awal pandemi itu hampir semua emiten turun ya. Tapi Juli itu sempat naik lagi di 8.200-an, hampir menyentuh harga awal di awal tahun. Tapi kemudian terus turun lagi. Nah, ini membacanya gimana Mas Navan? Oke, di sini untuk pergerakan harga sahamnya ketika seperti Mas Rudi utarakan bahwasannya memang terjadi penurunan pada awal tahun hingga bulan Maret, itu pun juga karena dipengaruhi oleh faktor penerapan PSBB yang sangat ketat begitu ya, akibat dari pandemi COVID-19. Memang terendah itu adalah level 5.275. Tapi seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan relaksasi PSBB pun juga bahkan transisi, ini pergerakan harga saham hingga ini sudah menyentuh ke level 8.800 gitu pada bulan Juni. Ini merupakan level tertinggi. Tapi setelah itu, kalau saya melihat dari hingga saat ini, memang pergerakan harga saham UNVR cenderung mengalami sideways ya, bahkan lebih cenderung defensif begitu ya. Dengan berbagai indikator moving average seperti moving average 10, 20, 60, 120, bahkan 200 pun juga saling bersilangan begitu ya, sehingga sebenarnya untuk kondisi sideways ini pun juga kalau untuk jangka pendek menurut saya bisa dimanfaatkan dalam hal trading jangka pendek tentunya ya, dalam hal memanfaatkan periode pembagian dividen interim begitu ya. Sedangkan kalau untuk jangka panjang, kalau misalkan jika kita melihat dari progres recovery perekonomian mulai kuartal keempat dan juga hingga seterusnya, memang seyogianya secara teoritis itu memiliki target price di level 8.950 hingga 10.175. Berarti sebenarnya untuk akumulasi beli UNVR secara jangka panjang pun juga bisa dilakukan begitu ya. Memang untuk kondisi valuasi itu sendiri, misalkan dari valuasi UNVR memang 40 kali ya, mungkin sebagian orang bilang, sebagian investor mengatakan bahwasannya itu termasuk tinggi. Tapi kalau lihat dari perindustrinya sebesar 55,92 kali, saya pikir UNVR pun juga masih menarik. Apalagi dengan target price yang saya tetapkan tadi ya, paling maksimum di level 10.175, minimum di level 8.950. Ya, maka dari itu juga secara rata-rata proyeksi per UNVR pun bisa di atas angka 45 kali begitu Mas. Jadi ini tetap menarik begitu untuk jangka panjang. Tadi Anda mengatakan untuk jangka pendek sebetulnya ini masih menarik karena memang ada rencana pembagian dividen ya. Artinya ini harga saham UNVR ini akan terkerek sedikit paling tidak. Iya, betul sekali. Nah, hingga akhir tahun diprediksi sampai berapa Mas Navan?
Iya, di sini kalau misalkan pergerakan harga saham yang relatif defensif, sebenarnya saya berharap bisa di atas angka 8.000 ya. Paling minimum bisa di level 8.400, bahkan level 8.800. Sementara untuk jangka panjangnya tadi sudah saya sebutkan minimal level 8.950 hingga 10.175. Oke. Baik, Mas Nafan, ini kan ada presidir baru nih, Unilever. Ini apakah bisa memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan atau sebetulnya mungkin analis juga dan pasar juga masih melihat sebetulnya ini akan seperti apa kebijakan-kebijakan presidir baru ini atau bagaimana? Oke, di sini kalau kita melihat dari blueprint UNVR, memang secara garis besar UNVR sangat mengandalkan daripada kinerja penjualan produk ya, baik itu food and refreshment maupun juga home and personal care products begitu ya, dan selama ini pun juga saya melihat bahwasannya UNVR masih melakukan inovasi produk ya begitu ya. Bahkan tahun ini pun juga terdapat beberapa merek baru kalau yang saya ingat begitu ya. Dan harapan kita sebagai pelaku pasar untuk tahun depan akan terjadi improvisasi lagi dalam hal inovasi produk begitu ya, sehingga hal ini diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja pendapatan maupun juga laba bersih perusahaan sesuai dengan harapan kami ya, dari riset kami begitu ya. Sehingga dengan demikian selama perusahaan ini pun juga bisa menerapkan good corporate governance dengan efektif, bahkan juga bisa melakukan mitigasi resiko kalau misalkan jika terjadi tantangan, maka dari itu selama perusahaan ini masih bisa sustainable, saya pikir apapun yang dicapai oleh para manajemen maupun juga jajaran direksi pun juga nanti juga akan diapresiasi oleh para pelaku pasar. Yang penting kalau kita melihat dari perjalanan progres UNVR ya, memang UNVR ini juga rajin bagian dividen ya begitu ya, bahkan UNVR juga selalu bergabung pada IDX High Div 20 begitu ya, indeks dari bursa efek begitu ya, sehingga dengan adanya kondisi tersebut, selama UNVR rajin berikan dividen begitu terhadap para pelaku investor, maka dari itu juga investor juga bisa setia untuk rajin berinvestasi pada saham UNVR begitu ya. Jadi ini ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan gitu ya. Baik, Mas Nafan, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action. Ya, terima kasih Mas Rudi. Pemirsa, Corporate Action akan segera kembali usai news update sesaat lagi.